Perkenalkan, aku Aulia Nurrahma yang bakalan menjadi host di episode spesial pada kali ini. Yang bakalan menemani kalian beberapa menit ke depan nih. Yang bakalan membawakan topik-topik yang sangat menarik nih di episode spesial akhir tahun ini. Tapi kali ini aku nggak bakalan sendiri karena bakalan ditemenin oleh partner aku yang langsung aja kita panggilkan Kang Denny. Halo, halo. Gimana Hai. kabarnya? Wah, aku hari ini baik banget nih Kang. Bahkan excited banget nih bisa ketemu Kang Denny. Ya, ya, betul. Halo teman-teman Sobat Knowledge KS. Aku senang banget loh diundang di podcast yang spesial ini. Karena kan biasanya kita podcastnya ini ya audio ya. Dan spesial di akhir tahun ini kita podcastnya video. Betul banget nih yang Kang Denny bilang. Teman-teman sobat di Knowledge KS di rumah biasanya mendengarkan kita via audio nih. Ya, Tapi kali ini kita melihat mereka dengan di layar kaca nih Kang Denny. betul. Jadi Mereka benar-benar eksklusif banget ya. eksklusif. Mereka sekarang tahu nih kecantikan dan ketampanan kita. Wah, biasanya mereka hanya ngelihat di audio kayak mengira-ngira nih suara siapa sih ini Betul, yang menemani aku tidur. Kak. Kadang aku mengira-kira aduh, kayaknya ini cantik deh gitu. Kadang suaranya merdu gitu kan, atau aduh, ini suaranya bagus banget nih kayaknya maco gitu kan. Wah, betul banget. Tapi kali ini kita bakalan ketemu nih. Kali ini aku Aulia Nurrahma dan yang di samping aku. Ada Denny. Wah, gimana nih kabarnya Kang Denny setelah beberapa lama nggak ke kampus kita nih? Ya lama banget ya Ul. Ya kayaknya sekitaran 2 bulanan deh aku nggak ke kampus. By the way, info aja ya, aku lagi ikutan studi independen dari kampus Merdeka. Aku seneng banget sih bisa balik lagi ke kampus kita, dan banyak juga Ul ya pembangunannya Ul. Dan aku seneng banget bisa ngeliat Aul lagi ya Ul, Masya Allah makin glowing ya. Wah, Kang Denny juga kayaknya kelihatannya kayak habis potong rambut gak sih? Kebetulan aku potong yang lain. Boleh banget nih, langsung aja kita menyapa nih Sobat Nalas KS yang ada di rumah Ya, dengan jargon kita nih betul, Kang. betul. Kayaknya mereka juga udah familiar ya sama jalan kita. Tapi perlu kita ingati lagi. Kalau misalnya aku bilang podcast 0 SKS, kalian jawabnya podcastnya LPM Unsika. Nanti Mbak Aul tolong dibantu ya. Yuk, Wah, jangan bareng-bareng ya. Mbak dong, Betul. aku kan masih muda, awal aja. Aul aja. Oke, nanti sama Aul dibantu ya. Siap ya semuanya ya. Aul siap. Siap. Podcast 0 SKS, podcastnya LPM Unsika. Wah, tapi kayaknya kurang semangat gak Kurang sih? semangat. Teman-teman Sobat LSKS di rumah harus benar-benar sambil teriak, bahkan Sambil teriak. boleh banget dong sambil tiduran tapi semangat juga. Kalau boleh ajak tangga juga ya. Ayo guys ikutan ini podcast 0 SKS. Iya, nontonin kita nih yang ada di Spotify dan di YouTube nih Kak. Ya, boleh kita ulang lagi ya. Podcast 0 SKS, podcastnya LPM Unsika. Ya, betul. Al, kita tadi udah jargon dan sekarang udah ngerasa fresh ya. Udah fresh, udah gampang banget buat digerakin gitu untuk body language-nya. Bener banget nih, mantra yang udah kita salurkan buat Sobat LSKS di rumah nih udah tersalurkan dari jargon kita Betul nih banget. Kak. Aku ngerasa kayak abis minum jamu gitu. Udah enteng banget di badan. Wow, bener-bener keren banget nih mantra yang udah kita kasih ke mereka nih. Balik lagi nih Kang, sama topik yang bakalan kita bahas nih di spesial episode kali ini. Kita bakalan bahas mengenai serba-serbi akhir tahun di 2020, serba-serbi tahun 2024. Aku mau ngerasa nih Kang, di tahun 2024 ini udah cepet banget, udah di akhir tahun aja nih kita. Tapi aku pun ngerasa kalau misalkan di tahun 2024 ini banyak banget nih hal-hal yang berliku nih. Mulai dari di tahun ini kita diadakannya Pilpres, Pilkada juga. Kalau menurut Kang Denny sendiri nih, di tahun 2024 ini benar-benar cepet dan kerasa banget gak sih? Iya, betul banget. Tahu banyak banget ya kejadiannya. Kalau kita lihat dari Januari sampai Desember itu banyak banget. Misalnya kalau kita bahas ya, gak cukup bro, iya nggak sih? Betul banget. Ya, salah satunya yaitu ada Pilpres sama Pilkada ya. Aku bisa senang banget bisa menjadi bagian dari pemilihan presiden kita nih Ul, tahun 2024. Karena kan baru baru legal ya kita ya tahun ini baru legal, dan alhamdulillah banget aku bisa memilih dengan sesuai hati nurani aku nih Ul. Banyak banget kejadian yang bisa bikin kita shock gitu. Aku bisa bareng-bareng Boleh. Gimana coba ditunjukin dari dulu. kiri ya, shock gitu ya. Oke. Banyak banget nih kejadian yang bikin shock. Oh, keren banget ya, syak. Betul, jadi harus ada body language-nya gitu supaya kita makin sepakat. Iya, kalau aku kerasa tahun ini tuh jadi cepet banget. Aku ngerasa kayak ini kita masih bulan di akhir di pertengahan tahun gak sih? Oh, Oh, bener banget nih Kang, aku pun ngerasa kayak kita masih dikit lagi mau lebaran nih Kang. Bukannya akhir tahun mau
Tahun baruan tapi mau lebaran ya aku Betul, rasanya. betul. Masih ingat gak sih, lebaran kemarin tuh kita masih pakai baju shimmer-shimmer. Wah, aku sih enggak, Oh kayaknya Kang enggak, Denny udah mami siap-siap. aku. Lucu banget nih Iya, Kak. betul Tapi banget. bahas juga nih tentang akhir tahun ini, dari kejadian yang kemarin tuh ada nggak sih yang menurut Kang Denny tuh kontroversial dan bikin terngiang-ngiang gitu? Dari Kang Denny bilang tadi pusing juga ya di tahun 2024 ini karena banyak banget kejadian, Ya, malah bikin beban kita juga gitu. betul, betul, betul. Aku merasa jadi beban, tapi ya udah legowo aja gitu. Karena kan tahun baru tuh akan datang dan menurut aku ya udah kita bakal ganti memori baru gitu kan. Kalau kejadian yang menurut aku terngiang-ngiang itu ya itu pilpres tuh. Pilpres aku happy banget bisa menjadi bagian dari mereka, dan juga ada kejadian yang menurut aku agak ini ya agak kaget ya, yaitu salah satu wilayah nih, kalau aku nggak mau nyebutin, salah satu wilayah yang pengen dia tuh putaran 2 kali putaran tuh pemilihannya. Jadi katanya satu satu kali putarannya tuh nggak sah, jadi pengen diulang lagi pas pemilihannya. Itu aku pikir sih. Terus setelah kejadian pilpres dan juga pelantikan pilpres yaitu Pak Prabowo ya, nah itu aku kan biasanya baca-baca berita tuh, misalnya apa ya, berita-beritanya tuh benar tuh kayak ya banyak ya berita-berita yang benar, tapi pas Pak Prabowo dilantik itu banyak banget kejadian atau berita yang headline-nya tuh menarik. Misalnya suami dari si A gitu kan, tercuat kasus korupsi timah sebanyak berapa berapa triliun gitu, itu kan happy banget ya, kita banyak banget nih tikus-tikus di negara ini tertangkap. Aku Wah, takut ya. takut tiba-tiba nanti ada tukang bakso yang Emang lewat ya. bakso, iya banyak banget korupsi-korupsi yang udah sekarang tertangkap. Oke nih Kang, bener banget. Aku juga sempat ngeliat nih berita-berita yang bahkan memenuhi platform media sosial aku nih. Dari mulai Instagram, di TikTok, di Twitter juga bener-bener rame banget mengenai kasus tersebut nih Kang. Tapi balik lagi nih ke pemilu kemarin, aku pun ngerasa sebagai orang yang awalnya awam gitu tentang politik, aku jadi makin tahu gitu tentang perpolitikan setelah pemilu ini. Betul, Kalau Kang betul. Denny sendiri ngikutin gak sih politik di 2024 ini? Ya, ya, ya betul banget tuh. Aku tadinya kurang intens malah sama kayak kamu. Cuman setelah pilpres kemarin gitu ya, karena aku itu terlibat juga ya, dan aku merasa kayaknya ini saatnya untuk aku terjun ke politik gitu. Jadi ya udah, aku pun sering banget baca-baca berita yang akhir-akhir ini muncul gitu di media-media online gitu ya. Ini salah satunya kasus timah dan korupsi ini gitu kan, yang dulu di BUMN kan saya banget itu. Wah, benar banget nih. Poin yang Kang Denny udah sebutin tentang korupsi nih, Kang. Tapi selain korupsi juga, di berita-berita yang aku baca tuh banyak banget di tahun 2024 ini mengenai kasus pelecehan seksual, terus kekerasan dalam rumah tangga. Kang Denny sendiri ngikutin gak sih kasus-kasus yang lagi marak banget di tahun 2024 ini? Iya, iya, iya. Bener. Itu marak banget ya kasusnya. Menurut aku, kayaknya teman-teman kita tuh yang seumuran ya, malah jadi takut menikah ya. Bahkan ada satu kalimat yang tercuat di sosial media, di TikTok, yaitu married is scary, yang artinya teman-teman semuanya yang udah siap untuk menikah jadi nggak siap. Karena ya itu banyak banget ketakutan, misalnya kayak ketakutan untuk apa, suaminya KDRT gitu kan, atau istrinya kurang bertanggung jawab or anything like this gitu kan, atau baby blues, bahkan itu kan takut banget ya. Lu tahu nggak? Takut sih kalau misalkan nanti pas aku ketika menikah suami aku nggak bantuin aku, terus kalau apalagi kita kan sebagai wanita juga butuh support gitu Iya, dari iya. seorang laki-laki. Iya betul banget. Bahkan yang perempuan takuti itu adalah takut nggak boleh kerja ya. Apa sih namanya? Aku lupa. Patriarki. Banyak banget nih suami-suami yang patriarki. Pasti aku juga takut ya kalau misalnya suaminya patriarki. Iyalah pasti Kak Denny itu benar-benar salah satu ketakutan yang takut banget aku milikin nih Kang. Semoga aja sobat HSKS di rumah dan kita berdua ya bisa menemukan pasangan yang bisa membuat marriage is scary yang tadi Kang Denny udah bilang, jadi marriage is not scary ya Oh, teman-teman. marriage is happiness. Yes, bener banget Kang Denny. Ngomongin merit is scary tadi, curiga banget nih aku sama Kang Denny kalau misalkan FVP kita sama nih. Betul, kayaknya sama deh lu ya. Wah, seru banget pastinya kalau misalkan FVP kita sama. Jangan setelah ini nih kita bakalan mestrik gak sih, Kak? Betul banget. Tapi semoga aku berdoa banget ya. Semoga kita semua mendapati pasangan-pasangan yang refleks. Betul banget nih. Aku sih mendukung cowok ijo ya, guys, Hidup cowok hijau daripada ya. cowok merah. Iya, iya. Bukan yang partai ya. Jangan bahas itu dong kalau di sini. Oke. Kita di sini seru-seruan aja nih. Ini. Tadi kita udah bahas yang kontroversial nih, Kang.
tentunya di 2024 ini pun ada hal-hal yang sangat seru nih Kang. Contohnya tren-tren TikTok yang ada di 2024 ini. Menurut aku juga tren TikTok di 2024 ini tuh bener-bener seru dan lucu-lucu banget nih Kang. Betul, 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 betul. Ya, aku juga main TikTok nih kalau kebetulan tuh. Kang Denny kepo nggak sih menurut Kang Denny tren TikTok apa nih yang lucu banget di tahun ini? Ya, yang paling lucu menurut aku Haji Taurik, tahu gak? 2 bulan gua udah Wah, haji. bener banget itu bener-bener lucu banget sih itu sampai rame banget dan booming banget. Aku juga punya nih tren yang bener-bener lucu banget Apa menurut tuh, apa aku. tuh? AA Drawing itu Oh, lucu ah, banget drawing. yang bener-bener di sana tuh dia gambar muka orang bahkan artis dengan meme yang sangat komik gitu yang bikin orang tersebut tuh lucu gitu dengan gambarnya. Iya, iya, iya. Bahkan katanya hidup apa ya, titik rendah kehidupan tuh ketika kita udah digambar oleh Adrawing. Wah, bener banget. Kang Denny tapi mau nggak sih digambar sama AA Drawing? Ya, betul banget. Kalau aku ditanya aku mau digambar atau enggak, sebenarnya pengalaman yang baik gak sih? Oh, maksudnya kita bakal happy-happy di drawing gitu. Terus nama kita juga bakal bakal bagus gitu sosial media kita. Tapi agak serem ya mukanya ya. Kita berasa ketumpahan kunyit-kunyit itu warna kuning. Apa kita umpetin aja kali ya warna kuningnya ya? Betul banget biar dia tuh gak gambar gak warna kuning aja gitu Kang. Enggak, masalahnya yang paling serem itu warna kuningnya itu warna kuning kematian gitu. Betul betul Iya, betul lalu banget. selain itu juga, menurut aku tren TikTok yang sekarang lagi happening yang agak niat hati, itu datang dari gadis cantik asal Padang atau Sumatera Barat, yang dimana dia tuh terbunuh oleh seseorang laki-laki gitu ya, yang diruda paksa gitu si korbannya itu. Dia tuh namanya almarhumah Kurniasari, asli Padang. Kemudian dia sehari-harinya adalah seorang siswa juga, dia masih sekolah, dan di samping itu dia juga jualan gorengan. Nah, dia tuh nginderin tuh gorengannya dari desa ke desa gitu loh. Yang dia dapetin itu 200 rupiah karena harganya 1.000. 200 rupiah tuh buat dia, dan 800 rupiahnya tuh buat yang itu. Terus mungkin kejadian buruk menimpa dia ya pada hari itu ya. Dia tuh diruda paksa oleh seorang pria kayak gitu yang gak bertanggung jawab. Kemudian dia dibunuh. Wah sedih dan miris banget gak sih Kang dengar ceritanya juga. Aku juga sempat ngikutin nih yang sampai warga di TikTok juga banyak banget yang melenceng gitu komenan-komenan jahatnya. Betul banget, itu dia komenan jahatnya tuh banyak banget ya. Tapi di samping itu aku mau bahas prestasi dia juga. Selain dia berbakti kepada orang tuanya, dia juga memiliki prestasi yang menurut aku cukup dibanggakan. Kayak misalnya dia hafal juz 30 gitu kan, hafal Asmaul Husna. Kemudian juga dia pernah mengikuti beberapa lomba pencak silat tuh. Pokoknya Masya Allah banget lah. Tapi ya gitu ya, ternyata Tuhan Yang Maha Esa lebih sayang dia gitu kan. Makanya dia diambil secepat itu. Benar sih yang tadi dibilangin sama Kang Denny, sama banget sama yang aku cari juga di berita-berita yang lagi tren sekarang tentang beliau. Ya, Kalau misalkan beliau itu benar-benar berprestasi dan berbakti gitu, sampai tetangga-tetangganya pun ikut banyak berdoa gitu. nah iya Ul. Tapi selain itu juga kita bisa mengambil sisi positifnya nih Ul. Misalnya kayak banyak UMKM sekitar sana yang ikut terbantu karena kan banyak warga yang berdatangan ya ke TKP gitu, pengen tahu gitu, pengen nengok dan juga berziarah. Dan itu membantu banget kayak misalnya jual makanan, terus juga ada jual apa namanya, katanya ada oleh-oleh gitu, ada oleh-oleh juga, ada pusat oleh-oleh, dan yang terakhir itu ada transportasi. Nah, menurut aku itu cukup membantu warga sekitar untuk bisa menjalani UMKM-nya loh, jalani bisnisnya gitu. Itu yang juga selain itu kita bisa menjadi apa ya, pelajaran kali ya di dalam kasus ini, bahwasanya sebelum kita memulai apapun kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya apapun yang terjadi itu tuh di luar dari kendala kita gitu, dari kendali kita gitu. Makanya dari itu apapun yang ada di depan kita mau nggak mau tetap harus bisa menghadapi ajal ya, karena kematian itu tidak bisa kita hindari itu. Makanya sedih banget loh Syahis. Bener banget sih Kang. Bener-bener buat pelajaran juga buat sobat OSKS yang mendengarkan di rumah. Betul. Tadi kita juga dari awal udah bahas serba-serbi di 2024 yang ada di luar nih Kang. Tapi kita harus banget gak sih kita mulik nih apa yang ada di dekat kita nih. Contohnya kampus tercinta kita nih Kang. Kampus tercinta. Ngomongin soal kampus tercinta kita nih Kang, di tahun 2024 ini menurut aku tahun yang paling repot banget dah
buat kampus kita karena banyak banget pembangunan yang lagi dikerjakan gitu mulai dari gedung, jalan di Iya. kampus kita ini. Buat Kang Denny sendiri nih yang baru ke Unsika sendiri nih gimana nih tanggapan? Aku kaget ya pas aku masuk ke gerbang, wih, pas sekarang ada sistem parkir baru gitu kan, terus masuk lagi, wah ini lagi di chat gitu, terus aku masuk ke dalam, loh kok jalannya lebih luas gitu kan, aku banyak banget culture shock gitu kan, padahal aku kayak gitu 2 sampai 3 bulan lagi ke kampus gitu kan. Aku happy banget sama ternyata kampus kita banyak perubahannya gitu. Kalau dibilang bikin repot ya, itu menurut aku ya nggak apa-apa lah kita repot dikit gitu. Yang penting kedepannya bagus gitu kan. Kan kalau misalnya kampus kita bagus pun nama kita yang ikut bagus gitu. Kamu kuliah di mana? Oh di Unsika. Oh yang bagus itu ya. Wah itu kan Keren. jadi apa ya? Kita ikut senang. Iya ibu masya Allah gitu kan. Itu sih terus juga gak apa-apa lah kita repot dikit gitu kan tadi seperti yang aku bilang repot dikit gitu misalnya jarak tempuh ke kampus itu untuk jalan kaki 5 menit ya terus tiba-tiba ada pembangunan gitu terus jalan kita jadi dingit-dingit gitu kan karena kan takut ada paku yang keinjak atau bahan bangunan yang keinjak itu nambah 1 menit 2 menit itu gak apa-apa sih tuh yang penting kita kerasa gitu ya kerasa banget itu perubahannya. Karena teman-teman juga yang bakalan ngerasain fasilitas ini bakalan di adik-adik tingkat kita nih nantinya. Betul banget. Tapi selain repot karena gedung dan jalan yang lagi dibangun nih Kang, selain itu di tahun 2024 ini Unsika juga mencapai banyak banget prestasi nih Kang dari mahasiswa-mahasiswanya. Betul. Kita boleh kali sebutin nih Kang, prestasi-prestasi apa sih yang udah dibanggakan oleh mahasiswa-mahasiswa di kampus Unsika ini? Betul, banyak banget ya lo prestasi dalam setahun ini gitu kan. Itu aku ada beberapa yang mau aku sebutin, tapi aku nggak semuanya ya teman-temannya. Karena kalau kita sebutin semuanya kayaknya nggak bakal cukup nih waktunya. Wah, aku langsung sebutin aja nggak sih Kang Denny? Boleh, Prestasi yang udah dicapai oleh mahasiswa di Unsika tersendiri. Yang pertama, UKM Parasika nih Kang Denny, Ya. meraih Gold Award penabur International Choir Festival 2024 di tim karate Unsika nih, boyong 5 emas, 2 perak, dan 5 perunggu di kejuaraan Asia. Wow. Dan yang ketiga, tim Collapse dari Unsika meraih posisi kedua di Cirebon Text Festival 2024. Insya Allah banyak banget ya lo ya. Maksudnya beragam gitu dari berbagai penjuru mahasiswa Unsika gitu. Tapi lo selain itu juga ada nih teman-teman itu ada dari UKM Parasika atau Paguyuban Rakyat Seni Unsika meraih silver medal dan juara favorit di 18 National Folk Festival. Selain itu juga lo ada nih dari kita itu dari UKM Lembaga Pers Mahasiswa rekan kita juga Teh Isna memenangkan lomba infografis di Gebiar Jurnalistik tingkat nasional dan yang terakhir itu ada dari teman-teman UKM Teater Gabung itu tuh mendapati posisi second place dan juga fifth place dari lomba Orang Festival Sastra Nasional 2024 yang diadakan di Universitas Udayana Bali. Nah sebenarnya masih banyak lagi ya kuliah, tapi kita nggak mungkin banget untuk sedikit satu persatu, tapi kita sangat mengapresiasi banget prestasi-prestasi yang telah didapati oleh mahasiswa Unsika. Boleh nih, kita kasih tepuk tangan yang meriah nih buat mereka semua. Keren banget ya, kita jadi termotivasi gitu. Oke, aku tahun depan harus ikut kejuaraan nih, aku tahun depan harus ikut lomba dan harus juara gitu kan. Benar banget, aku sendiri sih pengen banget nih Kang di Unsika. Sebagai mahasiswa di Unsika, aku juga mau banget nih ngeborong prestasi-prestasi nih Kang. Oke. Aduh, sebenarnya kita udah banyak banget nih pembahasan yang udah kita bahas nih Kang. Tapi sebelum mengakhiri pembahasan kita nih, aku mau tahu dong, Kang Denny di akhir tahun ini ada nggak sih tempat tujuan gitu yang mau Kang Denny datang? Ya sebenarnya banyak ya lo ya. Kayak tempat yang pengen aku kunjungi, tapi aku cukup tahu diri gitu ya. Aku masih susah, aku masih ngekos di 800.000 per bulan. Kalau mikirnya ke Disneyland Hongkong kan impossible ya. Tapi itu insya Allah di tahun-tahun berikutnya aku bakal datengin ke Disneyland Hongkong. Cuman kalau untuk tahun ini aku pengen banget kunjungi ke ini air mancur Sri Baduga yang di Purwakarta. Itu keren banget. Itu pernah memenangkan awards air mancur terbesar se-Asia Tenggara di tahun 2018 atau 2000 berapa gitu kan. Itu aku pengen banget ke sana, tapi tiap aku ada waktu yang kosong gitu ya, itu ada aja gitu halangannya, misalnya deadline lah, terus gak dibolehin keluar lah, tiket kereta habis, kalah war ticket, aplikasinya tiba-tiba error, itu banyak banget loh. Semoga tahun ini di penghujung tahun bisa ya. Amin, amin, pasti semoga. Kalau misalkan apa yang kita mau tuh pasti bakalan tercapai Kang. Kalau nggak di tahun ini, kemungkinan di tahun depan nih Kang. Grup yang aku mau tonton tuh bakalan konser di bulan Februari nanti nih. Oh, oke. Jadi
Di di penghujung akhir tahun ini nih aku mau banget ngelakuin satu hal nih Kak. Itu apa tuh? Wah, aku sih mau ngelakuin bikin wish nih Kak. Hah? Makan anggur di kolong meja. Enggak, bentar. Makan anggur di kolong meja. Maksudnya anggur terus kamu nyumput gitu sembunyi gitu di kolong meja. Betul banget dong. Enggak. Inspirasinya apa? Inspirasinya dapat ilham dari mana gitu? Wah, emang sih kedengaran unik ya Hmm. tentang ini. Tapi aku tuh ngeliat ada nih satu kejadian di TikTok. Kalau misalkan kita ngelakuin itu, Kang, katanya mitos di orang Spanyol, kita bakalan menuai keberuntungan nih di tahun-tahun setelahnya nih. Jadi apa yang aku ucapin di penghujung tahun itu, ketika aku makan anggur bakalan tercapai Kang di tahun Oh, setelahnya. oke. Kali aja aku nyoba-nyoba jackpot dan terkabul gitu ya permintaan aku di tahun setelahnya. Iya, berarti harus 12 anggur ya? Iya, harus 12 anggur. Enggak maksudnya. Aduh, harapan aku ada 30 nih. Aku harus makan anggur Makannya 30. sedikit-sedikit ya ini ya. Sedikit makan, berdoa, sedikit makan, Aku curiga berdoa. deh. Kayaknya tukang anggur nanti omsetnya bakal naik deh setelah Semoga sih setelah kita plastik bantu ini. UMKM Bantu UMKM. juga. Tapi tetap aja ya kita harus tetap berdoa dan juga berusaha untuk bisa mewujudkan wishlist kita gitu kan, karena harapan aja menurut aku nggak mungkin gitu kan tanpa dibarengi sama berdoa, usaha juga kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Betul banget Sobat LSKS, tentu banget nih dipahamin juga ya yang aku bakalan lakuin ini nih. Doa tanpa usaha itu bohong tentunya. Jadi kita kalau misalkan berdoa, wish kepada Allah, kita juga harus usaha juga dong. Gak mungkin kita mau ke Bali tapi kita nggak punya duit, dengan kita diem aja mau ke Bali tapi kita nggak mencapainya gitu biar dapat duit. Aku pengen banget ke Bali ya. Mau sih, Oh, iya. siapa sih yang nggak mau? Kita di Betul. Indonesia tapi kita nggak bisa ke Bali tuh gimana gitu kan? Betul. Contoh kedua mungkin aku pengen banget sih jadi dokter nih. Tapi aku nggak belajar, aku nggak ngapal gitu, aku nggak belajar biologi juga. Itu mustahil banget ya untuk bisa jadi dokter gitu. Betul banget, nanti kalau misalkan dia ngoperasi orang tapi salah operasi karena dia salah belajarnya nih, Kak. Apalagi dia operasi sambil nonton YouTube. Itu benar-benar bohong ya teman-teman. Kita udah nemenin Sobat LSKS di rumah nih beberapa menit belakangan ini nih Kak. Betul. Aku juga mau ngasih wish nih dan harapan buat teman-teman Sobat LSKS di rumah. Semoga apa yang kalian inginkan bisa terrealisasikan di penghujung akhir tahun ini nih Kak. Iya, amin ya. Kalau dari Kang Denny sendiri, ada nggak sih harapan buat Sobat LSKS di rumah? Ada dong, aku mau ngasih wishlist kepada teman-teman sobat LSKS ya, semoga kalian bisa betah-betah ya dengerin podcast kita ya Ul ya, yang kadang podcasternya ganti-ganti gitu kan. Dan juga aku mau ngasih harapan juga nih kepada teman-teman podcaster yang ada di LPM Musika. Semoga kita bisa berkembang lebih baik lagi dan semoga podcast kita bisa menjadikan podcast sebagai acuan informasi dan juga hiburan. Nah selain itu juga aku berharap semoga di podcast LSKS bisa undang bintang tamu yang lebih menarik dan juga lebih informatif gitu. Wah, pastinya tentu aja setelah ini kita bakalan diundang sama Deddy Kombuzer, kalau enggak Denny Sumargo. Denny Sumargo. Bener-bener cita-cita juga nggak sih buat podcast 0 SKS? Ya Allah, aku khawatir banget setelah ini kita di reach out sama Denny Sumargo. Oke, aku sih selalu siap ya kalau emang nanti di calling-calling. Boleh kali ya. Ini di bio kita, di bio apa namanya, video kita dikasih nomor WhatsApp kontak personalnya. Oke, bener yang tadi dibilangin sama Kang Denny nih, buat sobat 0 SKS di rumah, jangan lupa dengerin podcast kita yang hanya di Spotify nih Kak. Dan jangan lupa yang belum berlangganan untuk berlangganan di Spotify dan di akun LPM Musika. Karena kalian supaya nggak ketinggalan episode-episode yang menarik. Betul banget, supaya ketika kita upload tuh langsung ada notifikasinya gitu. Bener banget, langsung aja. Aku Aulia Nurrahma. Dan aku Denny. Pamit undur diri. Bye-bye.